Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang masih memberikan kepada kita kesempatan, kekuatan, nafas hidup untuk bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Karena besar kuasa-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, tuntun kami dengan kuat kuasa Roh Suci Tuhan, agar kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Yang Terutama Dalam Kehidupan. Ayat intinya diambil dari Matius 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Keterangannya, inilah yang menjadi tujuan besar yang pertama, yaitu kerajaan sorga, kebenaran Kristus. Tujuan-tujuan lain yang hendak dicapai haruslah menjadi nomor 2 sesudah hal-hal yang pertama di atas. Setan akan menyatakan bahwa jalan kesucian itu sukar, sedangkan jalan kesenangan duniawi ditaburi dengan bunga-bunga. Dengan warna palsu dan menyenangkan, si penggoda itu akan mengatur dunia dengan kesenangannya di hadapanmu. Kesia-siaan merupakan salah satu pencobaan yang paling kuat terhadap sifat-sifat kita yang rapuh. Dan ia mengetahui bahwa ia dapat menampilkannya dengan penuh keberhasilan. Ia akan memuji-muji engkau di hadapan agen-agennya. Engkau boleh menerima pujian yang akan memuaskanmu dengan sia-sia dan membantumu dalam perkembangan kesombongan dan menaksir diri sendiri tinggi. Dan engkau boleh mengira bahwa dengan keuntungan-keuntungan penarikan seperti itu, maka sesungguhnya kasihan sekali engkau yang mau keluar dan berpisah dari dunia, lalu mau menjadi seorang Kristen. Tetapi ingatlah bahwa kesenangan dunia ini akan berakhir, dan apa yang engkau tabur akan engkau sabit juga. Apakah penarikan, kemauan, dan kesanggupan pribadi terlalu berharga untuk diabadikan kepada Allah sebagai Khalik penciptamu, yaitu Ia yang menjagamu setiap saat? Apakah mutu dirimu terlalu mahal untuk diabadikan kepada Allah? Orang-orang muda menuntut bahwa mereka memerlukan sesuatu untuk menghidupkan dan mengalihkan pikiran. Saya melihat bahwa ada kesenangan dalam industri, suatu kepuasan dalam mengejar kehidupan yang berguna. Ada yang masih tetap menuntut bahwa mereka memerlukan sesuatu ke arah mana pikiran dapat dilatih menjadi lega dan disegarkan di tengah-tengah pekerjaan yang membosankan dan melelahkan. Pengharapan Kristen sajalah yang harus dibutuhkan. Agama akan membuktikan kepada orang percaya sebagai penghibur, sebagai penuntun yang pasti kepada sumber kebahagiaan sejati. Orang-orang muda harus mempelajari firman Allah dan menyerahkan diri mereka sendiri dalam kebaktian dan doa, maka mereka akan mendapati bahwa waktu senggang mereka tidaklah boleh disia-siakan. Sahabat-sahabat orang muda, engkau harus mengambil waktu untuk membuktikan dirimu sendiri. Apakah engkau berada di dalam kasih Allah? Hendaklah engkau rajin memastikan panggilanmu dan pilihanmu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadikan ini yang pertama dan yang terakhir. Berusahalah dengan tekun untuk mengenal Dia yang mengetahui dengan benar hidup yang kekal itu. Kristus dan kebenarannya adalah keselamatan jiwa. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan, yang terutama dalam kehidupan sebagai umat-umat Tuhan, sebagai manusia, seharusnya
kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Apakah pekerjaan saya terlalu baik untuk saya lepas? Apakah penghasilan saya terlalu tinggi untuk saya tukar dengan keselamatan itu? Apakah harga diri saya lebih mahal daripada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi saya? Apakah kehidupan saya, keluarga saya lebih dari kerajaan sorga yang Tuhan telah siapkan? Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita, menegur kita kembali. Haruslah kerajaan Allah dan kebenarannya yang terutama dan yang pertama dalam kehidupan kita. Apabila kita mengutamakan Tuhan, menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya yang terutama, maka janji Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan akan menambahkan yang lain kepada kita. Semoga kita lebih sungguh-sungguh lagi menggunakan waktu kita, tidak menyia-nyiakannya untuk hal-hal yang lain, tetapi berfokus kepada hal yang terutama dan yang pertama. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kasih karunia Kristus yang terus dilimpahkan bagi kita, dapat kita gunakan semaksimal mungkin untuk mempersiapkan diri kita, keluarga kita, jemaat kita, bahkan sahabat-sahabat kita untuk siap menyambut kedatangannya yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, memohon kiranya kuat kuasa Tuhan menjadi bagian kehidupan kami, untuk memampukan kami menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya merupakan yang terutama dalam kehidupan kami. Kami lemah, kami memiliki banyak keterbatasan. Untuk itu ya Tuhan, mohon ampun, mohon kekuatan, mohon kelayakan dari surga yang akan memampukan kami untuk terus mengingat dan menjadikan Engkau yang terutama dalam kehidupan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa lebih peka akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Dan kami semua bisa siap menerima meterai Allah yang hidup dan roh hujan akhir bisa menjadi bagian kami semuanya. Pagi ini ya Tuhan kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan. Diberkatilah umat-umat Tuhan yang saat ini dalam keadaan berduka cita. Ada beberapa keluarga umat-umat Tuhan yang berduka cita karena Tuhan izinkan orang yang mereka sayangi beristirahat dalam kematian. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon kekuatan, mohon penghiburan, mohon pengharapan dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, umat-umat Tuhan yang sedang berduka, keluarga besar bisa diberikan pengharapan untuk terus berharap kepadamu, iman yang kuat untuk siap lebih setia kepadamu dan terus mengandalkan Engkau dalam pergumulan, dalam duka cita yang sedang dihadapi. Yang sedang sakit saat ini Bapak, kami doakan khusus kiranya dengan pertolongan Tuhan, sakit apapun yang sedang dialami saat ini, apabila telah melakukan dosa terhadap hukum kesehatan, kiranya Engkau ampuni, Engkau layakan dan Engkau pulihkan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua umat-umat Tuhan bisa tetap sehat, tetap kuat, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, dijauhkan dari kecelakaan mara bahaya yang mudah menimpa kami. Kami undang malaikat dari surga terus menuntun, menjaga, memelihara kami dan menguatkan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, kami semua bisa merasakan indahnya terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Hingga apabila Engkau datang kedua kali, kami semua siap menyambut Engkau di angkasa. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik, bukan kehendak kami, karena kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.